Kata karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat atau air. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida atau gula. Karbohidrat merupakan komponen dalam makanan yang merupakan sumber energi yang utama bagi organisme hidup. Karbohidrat juga disebut sebagai polihidroksialdehid atau keton, dan polimernya dengan banyak gugus hidroksil yang mengandung gugus C, H, dan O. Metabolisme adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel yang meliputi proses penguraian dan pembentukan suatu molekul kimia atau zat dalam tubuh, baik yang menghasilkan maupun membutuhkan panas atau energi yang dikatalis oleh enzim. Jadi, metabolisme karbohidrat artinya reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, baik degradasi maupun sintesis suatu karbohidrat. Karbohidrat kompleks dirombak dalam tubuh menjadi glukosa yang terdapat dalam darah sebagai bahan dasar untuk proses katabolisme. Katabolisme terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, pemecahan biomolekul besar yaitu karbohidrat menjadi unit pembentuk atau penyusun sederhananya yaitu glukosa. Kemudian tahapan kedua adalah pemecahan subunit sederhana tadi menjadi asetil-CoA. Dan yang ketiga, asetil-CoA tadi akan memasuki siklus Krebs dan mengalami transfer elektron, dan pada akhirnya akan menghasilkan ATP, CO2, dan H2O melalui fosforilasi oksidatif di mitokondria. Anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa organik sederhana menjadi senyawa molekul yang lebih kompleks. Uji pertama yang kita lakukan adalah uji Benedict untuk membuktikan adanya gula peredoksi. Dengan hasil, akan didapatkan endapan berwarna merah bata. Langkah pertama, kita masukkan larutan sampel masing-masing ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label. Kemudian, kita teteskan reaksi Benedict secukupnya ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah berisi sampel. Sampel yang sudah ditetesi Benedict dilakukan pemanasan selama 2 menit. Cu+ tidak dapat larut dengan baik di dalam air, sehingga perlu dilakukan pemanasan untuk meningkatkan kelarutan ion Cu di dalam air, sehingga dapat menghasilkan endapan berwarna merah bata. Setelah dipanaskan selama 2 menit, sampel kita angkat dan kita lihat perubahan warna yang terjadi pada sampel. Pada tabel hasil uji, dapat dilihat jika laktosa, dekstrosa, dan glukosa memiliki gula reduksi. Glukosa yang mengandung gugus aldehid akan mereduksi ion Cu2+ dalam suasana alkalis menjadi Cu+, yang mengendap sebagai kuprooksida yang berwarna merah bata setelah dipanaskan. Uji kedua yang kita lakukan adalah uji Fehling. Uji Fehling ini dilakukan dengan meneteskan Fehling A terlebih dahulu ke dalam sampel dan kemudian ditetesi dengan Fehling B. Seperti uji sebelumnya, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu sampel yang akan kita gunakan ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah diberi label. Selanjutnya, sampel kita tetesi dengan larutan Fehling A yang berisi CuSO4. Lalu ditetesi dengan Fehling B yang berisi kalium, natrium, tartrat, dan NaOH dalam air. Larutan sampel yang sudah kita tambahkan dengan Fehling A dan Fehling B kita panaskan selama 2 menit. Kemudian, kita perhatikan perubahan warna yang terjadi pada sampel.
Pada tabel hasil uji dapat dilihat jika sukrosa, laktosa, dan dekstrosa terjadi perubahan warna. Perubahan warna pada sampel menunjukkan jika sampel tersebut bisa mereduksi larutan Fehling. Amilum tidak dapat mereduksi larutan Fehling karena tidak mengandung gugus aldehid dan keton, sehingga tidak dapat teroksidasi antara amilum tersebut dan Fehling. Uji iodium dilakukan untuk membuktikan adanya polisakarida dari sampel yang kita uji, dan didapat hasil positif berupa warna biru. Warna biru ini didapat dari hasil dari ikatan kompleks antara amilum dan iodin. Pertama-tama, kita masukkan sampel yang akan kita uji dengan iodium ke dalam masing-masing tabung reaksi yang sudah diberi label. Kita tetesi masing-masing tabung reaksi yang sudah berisi sampel menggunakan larutan iodium. Pada tabel hasil uji, bisa dilihat jika perubahan warna hanya terjadi pada sampel amilum manihot. Amilum manihot menunjukkan reaksi positif karena dalam larutannya terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya, sehingga dapat terbentuk kompleks adsorpsi yang berwarna spesifik. Selanjutnya, ada uji Seliwanov untuk menunjukkan adanya fruktosa dalam sampel yang diuji, dengan menunjukkan hasil positif berwarna merah oranye. Masing-masing tabung reaksi kita isi dengan sampel yang akan kita uji menggunakan uji Seliwanov. Kemudian, masing-masing sampel di dalam tabung reaksi kita tambahkan dengan pereaksi Seliwanov. Seperti tahapan pada uji sebelumnya, sampel kita panaskan selama 2 menit. Bisa dilihat setelah 1 menit pertama pada sampel sudah mulai terlihat ada yang berwarna oranye. Setelah dipanaskan selama 2 menit, sampel kita angkat dari pemanas. Bisa dilihat pada tabel hasil uji jika sampel yang terjadi perubahan warna karena uji Seliwanov ini hanya pada sukrosa. Sukrosa menghasilkan uji positif karena ia adalah disakarida yang terdiri dari fruktosa dan glukosa. Warna merah oranye timbul karena dehidrasi fruktosa oleh HCl pekat yang menghasilkan hidroksimetil furfural dengan penambahan resinol. Yang terakhir adalah uji molis untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Dengan hasil positif akan menunjukkan sebuah kompleks senyawa berupa cincin berwarna ungu. Pada uji molis ini, kita hanya akan menggunakan 2 sampel, yaitu glukosa dan sukrosa. Kemudian sampel ditambah dengan pereaksi molis yang dibuat dari gabungan antara alfa naftol dan alkohol. Kemudian miringkan tabung reaksi dan tambahkan asam sulfat pekat secara perlahan-lahan. Uji ini positif ada karbohidrat karena terbentuk cincin ungu pada batas antara kedua lapisan. Kita lakukan langkah yang sama pada sampel yang kedua, yaitu ditambahkan asam sulfat pekat. Kemudian, terlihat adanya cincin berwarna ungu. Tabel hasil uji menunjukkan jika glukosa dan sukrosa merupakan karbohidrat karena terdapat cincin ungu pada batas kedua lapisan. Cincin berwarna ungu tersebut merupakan batas antara larutan koloid karbohidrat yang berada di lapisan atas dan larutan asam sulfat yang berada di lapisan bawah. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih.